Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahman. Alladzi amarana bil adli wal ihsan wa nahana 'anil zulmi wal buhtan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul hannan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kita berbagai macam anugerah, taufik dan hidayah. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithus sabi'a asyar, hadis yang ke-17 dari 40 hadis. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu, rawahu Muslim. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai'. Para pensyarah hadis menjelaskan makna itu innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Innallaha talabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menuntut kita untuk melakukan ihsan atas tiap-tiap sesuatu. Menuntut artinya bisa hukumnya wajib dan bisa hukumnya sunat. Ada hal-hal yang kita dituntut wajib melakukan ihsan, ada hal-hal yang kita dituntut sunat melakukan ihsan itu. Ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ihsan itu artinya adalah berbuat baik sesuai dengan tuntunan syara. Jadi berbuat baik itu bukan menurut adat istiadat, bukan menurut perasaan kita, tetapi berbuat baik sesuai dengan tuntunan agama. Itu namanya adalah ihsan. Karena antara perasaan dengan adat istiadat dengan agama itu kadang selalu sama, kadang-kadang berbeda. Sesuatu yang menurut agama itu adalah baik, kadang-kadang menurut perasaan kita belum tentu baik. menurut adat istiadat belum tentu baik, padahal agama menjelaskan itu adalah suatu kebaikan.
Nah, oleh karena itu pengertian ihsan yang mana Allah menuntut kita untuk melakukannya tadi adalah berbuat baik atas segala sesuatu sesuai dengan tuntunan syariat atau tuntunan agama. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk berbuat baik atas tiap-tiap sesuatu. Nah, pengertian sesuatu itu sangat luas dan sangat umum. Sehingga mungkin di dalam sesuatu itu mencapai beberapa masalah. Para ulama kita telah menguraikan, menjelaskan pengertian sesuatu itu. Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita, memerintahkan kepada kita agar kita ini berbuat baik atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu itu adalah pertama an-nafsu, diri kita sendiri. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita agar kita ini berbuat baik dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita berbuat baik dengan diri sendiri itu? Ayyahmilaha ala ta'at wajtinabil mukhalafat. Antara lain mendorong diri kita untuk melakukan taat dan menjauhi yang bertentangan dengan hukum Allah. Nah, itu tanda bahwa kita melakukan kebaikan, melakukan ihsan kepada diri kita. Apa yang diperintahkan Allah, kita tekankan diri kita untuk segera melakukannya. Apa yang dilarang Allah, kita usahakan diri kita agar jauh daripada yang dilarang Allah. Bila kita mampu demikian, kita telah berbuat satu kebaikan kepada diri kita. Nah, orang-orang yang melanggar hukum Allah, orang-orang yang lalai dengan perintah Allah, itu sebenarnya adalah tidak berbuat baik dengan dirinya sendiri, bahkan mencelakakan dirinya sendiri. Dan termasuk lagi berbuat baik dengan diri kita sendiri adalah wala yuti'aha fi kulli ma turid. Dan kita tidak boleh mentaati akan diri kita pada tiap-tiap yang dia kehendaki. Kita ada punya nafsu. Imam Ghazali menjelaskan termasuk yang bisa memberikan gerak hati itu adalah nafsu. Geritik hati kadang-kadang bisa timbul dari nafsu. Nah, jangan selalu dituruti, walaupun kelihatannya apa yang dikehendaki oleh nafsu kita itu berupa ibadah atau taat kepada Allah. Karena nafsu ini bisa menyuruh kita maksiat, bisa menyuruh kita taat. Tidak sedikit taat-taat, ibadah-ibadah yang didasari oleh nafsu. Nah, apabila kita berbuat baik kepada diri kita, kita jangan hendak selalu menuruti apa kehendak nafsu kita. Kita teliti, kita periksa apakah ini sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul atau tidak. Kalau menyuruh untuk melakukan maksiat, itu sudah jelas. Nafsu ada peran di situ. Sama halnya dengan syaitan. Cuma geritik nafsu ini biasanya mengarah kepada sesuatu. Contohnya, nafsu hendak melakukan satu munkar, satu yang dilarang, misalnya judi. Nah,
setiap hari, setiap saat kita didesaknya untuk judi atau untuk riba. Lain pada itu tidak ada. Selalu didorongnya hati kita untuk melakukan riba. Nah, ini alamat bahwa itu adalah gerakan nafsu. Lain hal dengan syaitan. Nah, syaitan ini yang penting kita jatuh kepada maksiat, apapun bentuk maksiat itu. Nah, kita digudanya untuk riba. Kalau kita kada mampan, maksiat yang lain lagi, maksiat selalu menawarkan macam-macam maksiat, itu syaitan. Kalau nafsu biasanya mengarah kepada satu tujuan maksiat. Nah, nafsu bisa mengajak kita berbuat taat. Bagaimana tandanya perbuatan taat kita itu didasari nafsu atau ikhlas karena Allah? Kan mestinya ibadah itu karena Allah, bukan karena nafsu. Tapi seringkali kita melakukan ibadah itu terdorong oleh nafsu tanpa karena Allah. Tandanya adalah apabila kita melakukan ibadah-ibadah yang kurang afdal, padahal kita mampu melakukan ibadah yang lebih afdal. Nah, ini tanda bahwa itu adalah bagian nafsu. Kita bisa melakukan ibadah yang lebih afdal, tapi kita kada hendak dan kita gawe ibadah yang kurang afdal. Nah, di sini ada nafsu. Karena kalau kita karena Allah pasti mencari yang paling banyak pahala. Nah, kalau karena nafsu, kita mencari ibadah yang sesuai dengan nafsu kita. Kita ambil contohnya, kebiasaan mengqadha sembahyang. Nah, sembahyang wajib, sembahyang fardu yang ditinggalkan bertahun-tahun, sehingga sudah 10 tahun kada sembahyang atau belang kambingan sembahyangnya. Nah, di situ kita dituntut yang paling utama adalah mengqadha sembahyang itu. Tetapi kadang-kadang kita ini ketujuh umpat sembahyang tarawih, ketujuh umpat sembahyang duha, ketujuh umpat sembahyang tahajud, padahal qadhaan kita masih banyak. Nah, bila mana kita meninggalkan sembahyang qadhaan itu, padahal itu lebih utama, tapi kita melaksanakan ibadah lain yang justru di bawah nilainya, itu menunjukkan nafsu dari kita, bukan dari Allah ibadah itu. Nah, bila sesuatu berasal dari nafsu, tentu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang qadhaan masih banyak lagi, sembahyang sunat lain, malah Allah menerima kada mau. Tapi nafsu kita selalu ingin sembahyang sunat, padahal qadhaan hutang banyak. Nah, ini contoh lagi. Ada keluarga kita, tetangga kita yang sakit, kada kawa berobat, duitnya kada ada. Ini membantu orang seperti ini pahalanya luar biasa besarnya. Orang ini menderita sakit, mesti dioperasi, biaya operasi kada ada. Satu-satunya keluarga yang terpandang nang tambah duit kita, tetangga nang tambah duit temennya kita. Nak beroperasi kada kawa, sidinnya duitnya kada ada, memerlukan duit 2-3 juta. Nah, membantu orang seperti ini pahalanya sangat besar. Tapi kita kada tergerak hati untuk melakukan itu. Mengeluarkan duit kita 3 juta untuk itu kita keberatan. Tapi kalau ada orang bawa ziarah wali songo, pendahuluan mendaftar ini, pendahulu mendaftar, ada ziarah wali songo, ini habis duit 2-3 juta juga, pamulaan mendaftar. Ini sudah jelas ziarahnya ini tidak mendatangkan berkah di sisi Allah. Kenapa? Nafsu. Ziarah itu ada raminya, ujuk-ujuk satu kamarinya,
Kalau membantu orang operasi apa ada? Nah, padahal membantu orang sengsara lebih besar pahalanya daripada itu. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita ziarah itu tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Karena kita meninggalkan ibadah yang lebih besar pahalanya, mengejar yang pahalanya rendah, menunjukkan nafsu kita yang berperan dalam diri kita. Itu contohnya. Nah, jadi jangan hendak mentaati setiap apa yang diminta nafsu kalau kita ingin berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, pertama itu. Yang kedua, termasuk tiap-tiap sesuatu atau segala sesuatu itu adalah berbuat baik kepada seluruh manusia, terutama kaum muslimin. Nah, bagaimana bentuk ihsan kita kepada manusia? Para ulama pensyarah hadis ini menjelaskan, pertama, ayyan sahalahum, bahwa dia bermaksud baik bagi manusia itu. Dia berniat baik, berkehendak baik kepada manusia. Dia tidak ingin seorang jiwa pun manusia itu sengsara. Dia tidak ingin seorang jiwa pun daripada manusia itu celaka. Dia tidak ingin seorang jiwa pun dari manusia itu rugi. Dia tidak ingin seorang manusia jiwa pun kalah. Nah, ini bentuk ihsan kita kepada manusia, terutama kaum muslimin. Termasuk dalam ihsan kita kepada manusia, wa yas'ala lahumul hidayah wat taufiq wa yatasaddaqa an mautahum wa yad'u lahum bil maghfirati war rahmah. Termasuk ihsan kita kepada kaum muslimin, kita memintakan bagi mereka taufik dan hidayah, memintakan mereka itu ampunan, kita bersedekah kepada orang-orang yang mati dari kaum muslimin. Itu bagian daripada ihsan kita. Kita melaksanakan haul jama' khususan ila roh bulan bin bulan, summa kemudian ila arwah jami'il muslimin wal muslimat. Nah, itu ihsan ngarannya kepada mereka. Kita doakan mereka. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah secara khusus menerangkan tentang ihsan itu. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha wa yuhidda ahadukum syafratah wa yurih zabihatah. Rawahu Muslim. Apabila kalian membunuh sesuatu atau membunuh seseorang yang dibolehkan membunuhnya, maka bagus-baguslah membunuh itu. Bagaimana cara yang bagus dalam hal membunuh itu? Ikhtiyaru ashali turuq wa akhaffiha ilama wa asra'iha izhaqa. Cari tempat di mana yang paling cepat dia mati, yang paling sedikit dia merasa sakit. Wa dzalik bidarbil unuq bis-sayf, yang demikian adalah dengan memancung lehernya. Kalau ini kita melaksanakan hukum-hukum yang sifatnya hukum bunuh, ada orang yang mesti dihukum bunuh, bunuhlah dia itu dengan cara yang paling cepat matinya. Dan agama Islam sudah mengajarkan bagaimana cara yang paling cepat itu adalah dengan memancung lehernya dengan pedang. Karena itu paling cepat, lebih cepat daripada ditimbak, lebih cepat lagi daripada digantung, lebih cepat daripada disetrum. Nah, ada yang menghitung para ahli bahwa
dengan memancung leher itu cuma merasa sakit kurang lebih 3 detik. 3 detik. Kalau digantung bisa seperempat jam sakitnya, ditimbak berpuluh menit sakitnya. Jadi Islam mengajarkan dengan dipotong leher dengan pedang yang tajam itu cuma 3 detik merasa sakit. Nah, melaksanakan dengan demikian itu adalah ihsan terhadap membunuh. Sampai membunuh pun kita diajarkan untuk ihsan, untuk berbuat baik. Wa iza zabahtum fa'ahsinu zibha, dan apabila kamu menyembelih, baik-baiklah menyembelih itu. Bagaimana yang baik menyembelih itu? Ayyakuna bisikinin madin, dengan pisau yang tajam. Wa ayyu'ajjila imraraha ala madbahil bahimah, dan bahwa dia segera melalukan pisau itu di lehernya. Wala yuhiddas sikin bihadratiha, dan tidak menajamkan pisau di hadapannya. Nak nyembelih kambing, nah mas lading di hadapannya, nah itu satu kejahatan. Nabi kita melihat seorang laki-laki waktu itu anak menyembelih kambing, maasah lading di hadapan kambing. Ujar Nabi, ikan 2 kali membunuhinya ngarannya, 2 kali membunuh itu. Wala yuhiddas sikin bihadratiha, dan bahwa tidak menajamkan pisau di hadapan binatang itu. Wala bihadrati ghairiha, dan tidak menyembelih di hadapan yang lainnya. Sebab kurban kita 2 ekong, jangan seekong beres seekong disembelih, nah dipisah, jauhakan dahulu nang seekongnya atau lainakan tempatnya. Termasuk yang dituntut Allah kepada kita, ihsan. La siyama ummuha waladuha, lebih-lebih ibu atau anaknya. Para muhibbin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam dicoba oleh Allah dengan dipisahkan Nabi Yusuf, anak yang paling dicintainya. Dipisahkan sekian tahun. Salah satu penyebabnya, para ulama mengatakan Nabi Ya'qub itu pernah menyembelih unta di hadapan anaknya. Akhirnya dibalas Allah di dalam dunia kehilangan anak yang paling dicintai Nabi Yusuf alaihissalam. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang melakukan ihsan disebut muhsin kalau laki-laki, muhsinah kalau perempuan. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang menyatakan keutamaan, kemuliaan orang-orang yang mampu melakukan ihsan ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ihsanlah kamu, lakukanlah ihsan, berbuat baik, terutama kepada diri kita sendiri. Dalam agama itu yang penting dicari keselamatan diri sendiri, itu utama. Ibadah diutamakan diri sendiri. Untuk pendekatan kepada Allah yang paling utama diri sendiri. Contohnya berfitrah, umpamanya di rumah ada 5 yang difitrahi, beresnya cuma cukup untuk seekong. Siapa yang difitrahi? Ya seorang dulu. Yang lain udah tahu urusannya. Ini urusan ibadah. Al-isar bil urab makruhun, mengutamakan orang lain dengan ibadah itu dimakruhkan. Umpamanya sab di muka Anda kosong, datang kita berdua, jangan menyuruh kawan, makruh kita. Kalau perlu berdahuluan, jangan bertunjulan memenuhi sab menurukat ikem saya ada boleh itu. Karena ini ibadah, mengutamakan orang lain dalam ibadah itu dicela. Kalau urusan dunia mengutamakan orang lain itu mulia. Nah,
Wa ahsinu, berbuat baiklah kamu, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Bila Allah mencintai, maka orang tersebut tidak akan ada punya dosa. Selalu dihapus Allah dosanya, kesalahannya. Amal ibadah selalu diterima Allah karena Allah sudah ada cinta kepada orang itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam Al-Quran lagi Allah menyatakan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin, dengan orang-orang yang berbuat baik. Kasih sayang Allah, rahmat Allah itu berputar-putar di sekeliling orang yang melakukan ihsan tadi. Dan yang lebih kuat lagi firman Allah, wa innallah lama'al muhsinin, sungguh bahwa Allah itu bersama orang muhsinin. Allah bersama dengan orang yang berbuat ihsan. Kalau sudah Allah bersama ini manusia, bersama ini orang ini kadang akan menemui kesusahan, kadang akan menemui kesulitan, kesengsaraan baik dunia apalagi akhirat, karena dia bersama dengan orang yang maha mulia, maha kaya, maha segala-galanya. Innallah lama'al muhsinin. Firman Allah lagi di dalam Al-Quran, fa innallah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang muhsin itu. Orang yang berbuat baik itu sekecil apapun pahalanya Allah akan pelihara, tidak akan Allah sia-siakan. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin, bagi mereka itu apa yang mereka mau di sisi Tuhan, apa yang mereka hendak, apa yang mereka inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kita melakukan ihsan, kita mesti jadi orang termasuk muhsinin yang melakukan kebaikan-kebaikan, terutama kepada diri kita sendiri. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-18. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم